sudah didoakan dan pujian tadi indah sekali. Itu dalam hadirat Tuhan kita memuji Tuhan, minta Roh Kudus yang memenuhi. Dan biarlah kita juga dalam hadirat Tuhan waktu mendengar firman-Nya. Sebab Tuhan berkata, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itulah yang akan memenuhi kita sesuai lagu tadi, dan roh itu yang menjelaskan ke kita. Saya tidak bisa menjelaskan kalau tidak roh menjelaskan, ya. Jadi semua ada dalam kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, dan kita semua boleh mengerti firman-Nya. Puji Tuhan. Selamat Pak Sam dan seluruh Ecclesia Mission yang tadi pagi membuka satu, bukan cabang ya, extension Ecclesia Mission di Brookside. Itu luar biasa. Saya tadi dengarkan korbannya Pak Sam semangat. Ecclesia Mission itu bergantung kepada Roh Tuhan dan berfokus kepada Tuhan supaya semua relasi intim dengan Tuhan, ya, betul kan? Sudah tidak datang tapi tahu firman-Nya. Mengapa? Supaya siap-siap datang ke Usindia. Exciting mau ke Jasud. Jadi spesial, kata suami, nggak pergi sana supaya fokus, bisa ke sini. Dan Pak Sen yang bisa bebas ke sana. Kita saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Ya. Untuk sekali lagi firman Tuhan, kita itu betul-betul tadi sudah didoakan oleh Evi, puji Tuhan. Kita semua berdoa supaya Roh Kudus, Guru Agung kita itu menjelaskan, ya, Roh kebenaran menjelaskan dalam seluruh kebenaran. Nah, minggu lalu sudah berlanjut, minggu lalu sudah tidak lupa firman-Nya. Sebenarnya saya tugas minggu lalu, tapi ada minggu spesial dari Indonesia. Kita kan suka selalu makanan spesial. Nah, minggu lalu spesial makanannya apa? Ayo masih ingat? Makanan firman Tuhan yang pengharapan. Puji Tuhan. Ya, kita sudah bicarakan waktu fellowship kopi di Jasud, ya. Jadi ingat itu Pak Daniel hebat 100, Pak Daniel ingat pengharapan. Semua harus punya pengharapan. Walaupun usia bertambah, harapan bertambah, semangat bertambah. Wah, di sini itu semangat luar biasa ya, ya. Ada yang kepala 9, Pak Edi masih di rumah ya. Tapi kadang-kadang kepala 8. Oh, banyak. Banyak. Supaya tidak ketahuan. Nanti kalau ditanya misalnya 84 umurnya berapa? 48. Dibalik sedikit ke apa? Karena kalau kirimnya dibalik kan begitu. Nah, masih muda-mudanya. Kepala 8, kepala 7. Kuat-kuat. Hebat. Datang walaupun tidak ada metro, datang juga. Hebat. Semangat lupa saya. Gak sia-sia melanjutkan usia dan ibadahnya, gak sia-sia. Maka hari ini Tuhan mau kasih semangat yang lebih lagi. Setiap minggu kan judge baterainya on, full on gitu ya. Kalau HP-nya baterainya sudah mau habis itu udah buat telepon juga suka on off ya, buat WA on off supaya kita tidak on off. Baterai di judge setiap minggu dan Tuhan kasih firman hari ini judulnya Victory. Kita victory itu, victory-nya siapa gitu ya? Victory-nya Yesus. Berikut victory dalam Yesus. Nah, ini yang supaya ingat. Khotbahnya hari ini akhir bulan Maret tahun 2026. Tanggalnya 29. Ya. Puji Tuhan. Jadi supaya ingat khotbahnya habis pengharapan. Jadi ditukar hari ini, saya puji Tuhan tukar hari ini. Lalu Tuhan kasih firman victory, victory in Jesus. Kemenangan, victory itu kemenangan. Victory itu tandanya di mana ya? Nah, gini atau gini itu
kepada Yesus yang sudah menang. Jadi waktu saya merenungkan dan menyiapkan firman ini, kita itu bukan bergumul masalah soal menang kalah, tidak. Kita itu menang dalam Yesus yang sudah menang. Jadi selalu menang. Ya. Itu suami bilang, ini sukanya menang. Dia mengalah terus. Ini menang. Bukan kalah menang suami istri, halo. Tapi semua dua-dua menang, gak ada yang kalah. Kalau kita istrinya juga mereda, itu menang. Jadi kalau coba dilawan, istrinya nanti lebih melawan, nah itu kalah. Jadi menang itu bukan perang, tapi di dalam Yesus penuh kasih. Ya. Oleh karena itu kita mau terus fokus kepada victory dalam Yesus. Itu berdasarkan 1 Korintus 15. Ini kemenangan Yesus. 1 Korintus 15. Kita baca ayat nextnya ayat 57. Ya, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah cek ya ayatnya, telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, 1 Korintus 15:57. Dan juga ada satu ayat mungkin ditambahkan. Ada pen nggak? Ada kertas kecil nggak? Coba dicatat supaya hari ini nggak ngantuk. Kalau dicatat pasti nggak ngantuk. Ayatnya aja dicatat. Jadi yang satu tadi 1 Korintus 15 ayat 57 kita hafal ya. Lalu satu ayat lagi Roma 8 ayat 37. Di catatan situ nggak ada, tapi di sini tadi Tuhan mengingatkan supaya dibaca. Ayo Roma 8 ayat 37. Sudah ada Kak? Roma 8:37. Catat ya. Lalu kita baca. Ayo 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita, bukan saya, kita itu maksudnya kita semua dikasih oleh apa? Dan kasihnya Allah itu memberikan Yesus supaya kita menang. Nanti kita tahu lebih lanjut apa Roh Kudus menangnya dalam hal apa. Kita lebih daripada pemenang. Sudah menang dikatakan lebih dari pemenang. Jadi kalau kita semua punya pergumulan, misalnya sekarang pribadi atau orang lain atau suami atau istri atau anak atau orang tua, coba kita beriman seperti firman ini bahwa kita itu sudah dimenangkan, lalu kita lebih dari pemenang. Jabatan tangan lagi, kamu lebih dari pemenang. Hebat. Kalau ada masalah, langsung katakan lebih dari pemenang. Ya, haleluya. Lebih dari pemenang. Jadi sebelum lihat keadaan sudah menang dulu di sini. Coba, ini kita baru alami ceritanya begini. Ini menang atau kalah? Satu hari kita mau keluar dari kapal, dari satu tempat, masih di gedung yang besar. Nggak ada orang, nggak ada mobil, masih pagi, masih sepi. Tahu-tahu ada orang, gitu, nabrak mobil. Bukan dengan mobil, tapi dengan tubuhnya sendiri. Kaget kita. Katanya
nabrak spion sampai spionnya patah. Terus polisi datang, terus lihat, diselidiki. Saya itu bisa bilangin, how come? Katanya orang dari situ, tapi nabraknya ini mobil luas nih, nabraknya sebelah kanan, kan nggak mungkin. Jadi orang itu mungkin sembunyi, lalu tiba-tiba nabrak. Tapi polisi bilang, kamu tetap salah, sebab kamu itu punya kendaraan. Orang itu tidak pakai kendaraan, jalan kaki. Kamu harus define. Orang tidak terima, orang nggak salah, nggak nabrak, tapi ditabrak sampai spionnya patah. Orang itu mungkin lagi nggak lihat, lagi minum kopi, lihat HP, tahu zoom dalam sekejap. Dalam hati kan ya, sudah, saya bilang, kita minta maaf, kita ampuni ya, ampuni sudah, jangan marah, kita tenang aja. Dalam hatimu, saya nggak salah, ditabrak orang ini, bagaimana? Ya sudah, terus tenang. Setelah saya berdoa, ampuni, tenang ya. Tapi sudah, kita masa dibuat begini ya? Orang itu mungkin dalam kondisi yang tidak stabil atau bagaimana. Tapi yang jelas ini akhirnya berapa minggu lihat di pos gak ada surat polisi, 2 minggu ada surat polisi di Propaganda. Wah, sekian ratus dolar, lega saya, habis nggak sampai ribuan dolar. Kalau Yuda terima katanya maju pot, wah kok mau kalau maju pot? Saudara mau maju pot apa? Bebas atau nggak usah maju pot? Tapi di situ kalau Yuda terima, selidiki ini semua. Nah, setelah dipelajari oleh suami, ternyata di situ dikatakan bahwa tetap apapun kondisinya, yang jalan salah tidak jalan karena nggak punya kendaraan. Sedangkan kamu yang punya kendaraan pasti yang salah. Jadi secara hati kita kan kalah ya. Tetapi di dalam Yesus hatinya menang, harus menang. Lebih baik bayar, fine, damai. Orang itu juga tenang, nggak nuntut, nggak apa, nggak minta begini. Sebab periksa ambulan nggak ada yang patah, nggak ada yang sakit, ya aneh gitu. Ya udah, polisi bilang, udah kamu pergi, nggak bisa pergi, ini sudah broken ini anunya, spionnya. Jadi kita juga mau tenang ya, nggak jadi pergi. Itu memang Tuhan. Kelihatannya kalah, tapi kalau hatinya menang, kita tetap yakin bahwa kita menang dalam Yesus. Anggap aja itu bayar. Orang polisinya butuh uang. Anggap begitu. Jadi kalau kita itu, saya sering nggak ke rumah sakit, tapi bayar terus insuran kesehatan. Terus saya bilang, nggak mau saya klaim-klaim, nggak mau, sebab apa? Kalau klaim kan saya sakit. Kalau saya nggak sakit, saya nggak klaim, bayar aja. Itu hati yang besar. Kita menang dalam Yesus. Kita nggak sakit, nanti orang yang sakit butuh uang biar dibayar insuran. Ya kan? Jadi kalau kita merasa dirugikan misalnya, kita jangan merasa rugi atau kalah. Atau kita dikalahkan, jangan merasa kalah. Dalam Yesus lebih dari pemenang. Itu firman-Nya. Yang penting hatinya menang, tenang, hidupnya jadi aman. Begitu. Nah, selanjutnya itu praktisnya. Tetapi prinsip firman-Nya penting. Prinsip firman-Nya. Kita tadi berkata lebih dari pemenang soal tenang. Lalu tadi Evi itu hebat. Nyanyi disuruh terbang. Ya memang kita itu seperti burung Raja Wali. Orang yang berharap pada Tuhan mendapat kekuatan baru, bisa
Syukur. Dia bilang, syukur kepada Tuhan yang memberi kemenangan. Tadi kata bahasa Indonesia bagus loh. 1 Korintus berapa? 15 ayat berapa? 200. Jadi hafal ya, 1 Korintus 15 ayat 57, kita telah menang. Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Hebat loh. Hafal ayatnya, penting hafal ayat. Itu adik ipar waktu kena stroke, lemah stroke ya, berakibat sulit jalan, terus otaknya itu melemah, terus dia ketakutan. Tapi firman berkata lebih dari pemenang, telah dimenangkan. Terus dia baca firman, hafalin firman. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, periksa MRI lagi, cek dokternya lagi, dia bilang sembuh. Harusnya tidak sembuh. Dokternya berkata tidak bisa sembuh. Itu dokter. Tapi Tuhan berkata sembuh, dia hafalin. Nah, kita belajar ya. Kita belajar seperti ayat ini. Bersyukur Tuhan telah memberikan kemenangan dalam Yesus. Mengapa dalam Yesus? Karena Yesus telah menang. Fokusnya menang dalam salib. Ya. Berikut. Ini bagus sekali. Di Korintus 15:51. Kalau mau difoto bisa. Ditulis Paskah, kemenangan terbesar itu Paskah. Habis maut dikatakan. Karena Kristus telah menang atas maut untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, supaya kita jelas baca ayatnya, konteksnya. 1 Korintus 15 tadi, mari kita baca konteksnya ya. Jadi mulai ayat ini sering dibaca kalau Jumat Agung ya biasanya, atau Paskah. Nanti kita hari Jumat ada Jumat Agung. Di sini nggak ada ya Mas? Iya, kita tetap mengundang semua di. Ya, di Dunsai. Jadi ketemu lagi kalau yang belum pernah ke Dunsai ada Jumat Agung di Dunsai. Kita tidak buka di sini. Di sini nggak buka, Dunsai buka. Kasurnya juga nggak buka, Dunsai buka. Oke. Juga mari kita baca ini ayatnya. Dan ini penting ya. Nanti mulai rahasianya ini, mulai ayat 51 itu tadi 51. Sesungguhnya aku menyatakan padamu satu rahasia. Ini rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kalau ayat sebelumnya belum jelas, nggak apa, nanti Roh Kudus menjelaskan. Tapi dasarnya adalah maut ditelan dalam kemenangan. Kalau semua dimakan oleh maut, mati, kalah. Tapi ternyata Yesus tidak mati, hari ketiga dia bangkit
dosa dari mana? Dari keuntungan. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan menyembah ilah lain, jangan. Kalau melanggar dosa, nah itu kan ada peraturan melanggar dosa. Semua orang ternyata melanggar, jadi dosa. Akibat dosa mau. Tapi syukur katanya di sini. Tapi syukur pada Allah telah memberi pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhannya itu menang. Tuhannya bangkit. Tuhannya hidup. Ini supaya betul-betul Roh Kudus membuat kita mati. Dia itu mati disalib. Mengapa? Untuk menghapus dosa kita. Tadi kita semua orang berbuat dosa, supaya bisa dihapus, dia yang nanggung dosa. Lalu dia mati itu nanggung dosa. Dan dia bangkit supaya kita dibenarkan menjadi orang benar, dikuduskan menjadi orang kudus. Mengerti nggak? Nah, supaya sedikit ini penjelasan dari Roma 4, ini sedikit tambahan Roma 4 ayat 25. Itu mengenai Yesus yang menang. Itu ditulis di ayat 25 Roma 4. Yesus telah diserahkan untuk disalib, ya, untuk dimatikan, disalib. Yesus telah diserahkan karena apa? Pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Hebat apa enggak ya? Mesti belum jelas begini. Ayatnya maksudnya apa gitu. Roh Kudus tolong. Nah, supaya jelas begini. Sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya itu sudah mengungkapkan semua ini. Coba kita lihat ayatnya dibuka setelah ini. Yesaya 53 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 53 ayat 5. Ini sering dibaca atau jarang dibaca. Ya, sekarang kita baca. Mari, Yesaya itu melihat ke depan. Yesus belum lahir, tapi dia mengucapkan dari Roh Kudus firman yang mengatakan ayat 5. Tetapi dia, Yesus ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya itu siapa? Tuhan Yesus. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Ini mesti ulang-ulang, gak bisa satu kali mengucapkan. Sampai meresap, sampai kita yakin. Nah, waktu adik ipar ini mengucapkan ayat-ayat firman, termasuk Yesus sudah tertikam, sudah dimatikan karena pelanggaran dosanya, supaya dia dibenarkan, diampuni, disembuhkan. Wah, dahsyat. Supaya lebih jelas lagi ayat 4. Ulangi berikutnya ada di ayat 4, ucapkan bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi waktu kita ucapkan sesungguhnya ini, Yesaya menulis itu enggak, ini sungguh-sungguh, sesungguhnya. Jadi ini sungguh-sungguh, kalau di Alkitab dikata sesungguh, ini betul-betul, ini
belum lagi ditusuk sampai keluar darah. Sekujur tubuhnya penuh darah. Itu rasanya kalau kita ketusuk sedikit jadi bukan. Makanya ada yang takut kalau disuntik. Disuntik aja takut, apalagi dipaku. Sakitnya seperti apa? Karena dia menanggung semua sakit seluruh umat berdosa, seluruh manusia berdosa. Ditanggungnya, dipikulnya, ditikamkannya. Luar biasa. Supaya apa? Supaya kita tidak menanggung, supaya kita tidak sakit-sakitan. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Wah, Bu Vicky ngomong aja, betul gak itu? Buktinya saya sakit. Ya, pernah sakit ya? Sakit batuk itu kuat kan itu ya. Kalau bahasa Surabaya kita kan pernah merasa sakit. Belum lagi kalau sakit ini tubuhnya, belum hatinya sakit. Sampai keluar air mata. Lalu Tuhan itu terus berpeluh darah. Luar biasa. Itu supaya bilur-bilurnya menjadi sembuh. Jadi waktu Yesaya mengucapkan ini digenapi waktu Yesus tersalib. Ya. Lalu dikutip di Matius, waktu Yesus belum disalib ini sudah digenapi. Matius 8 ayat 17. Coba kita baca. Waktu Yesus di dunia, dia akan sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit. Berduyun-duyun orang sakit datang. Dibaca ayat 16 dan 17. Menjelang malam dibawa pada Yesus banyak orang. Matius 8, 16, 17. Menjelang malam dibawa pada Yesus banyak orang yang kerasuan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya, betul ayatnya? Betul. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ucapkan 1, 2, 3 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di mana ditanggung, di mana dipikul? Di salib. Udah setengah mengerti, lebih jelas. Jadi Yesus itu mati-matikan, disakiti untuk nanggung sakitnya kita. Lalu di Petrus, Rasul Petrus juga tulis lagi supaya jelas. Itu setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit. 1 Petrus 2 ayat 24. Berikut di slide. 1 Petrus 2 ayat 24. Sudah ketemu? Ucapkan ya ayat ini. Catat lagi. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Betul? Ia siapa? Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di mana? Di kayu salib. Di tubuhnya salah enggak?
surga nggak nanggung sakit kita. Disalib itu loh, disalib. Ya disalib kan menurut ayat. Iya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, dihapus dosanya, ditanggung. Hidup untuk kebenaran, dibenarkan. Hidup untuk kebenaran, dibenarkan. Dan oleh bilur-bilurnya kamu apa? Telah sembuh, bukan akan. Firman-Nya berkata telah sembuh. Nah kenapa ini sakit, masih sakit? Karena enggak nyambung. Kalau kita nyambung, nyambungnya dengan apa? Pasang kabel ini loh. Kalau sambungan ada, suara keluar, ya terpengaruh. Karena ini nyambung. Coba ini diputus. Nah nyambungnya pakai apa? Firman disampaikan, diterima dengan iman. Iman itu akan menjadi kenyataan. Banyak contoh. Yesus berkata, terjadilah sesuai iman. Wanita itu berdarah 12 tahun. Tapi waktu dengar Yesus bisa menyembuhkan, dia berharap. Lalu dia percaya dan berdoa dalam hati. Belum ucap, belum. Dia berkata dalam hati, berkata, asal aku pegang Yesus. Dari mana dia tahu? Pegang jubah Yesus, ada kesembuhan mengalir. Ngerti nggak? Jadi kita itu kalau ada firman, tadi barang siapa percaya pada firman yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya Roh Kudus bekerja. Ada aliran kehidupan. Lalu itulah iman. Dari firman timbul iman, maka iman timbul dari pendengaran firman. Dari ucapan firman, wow, saya lihat, wah, ini sudah ditanggung Yesus, sudah disembuh Yesus, tapi saya masih gini-gini, masih sakit gitu. Bagaimana supaya saya sembuh? Saya percaya, sudah sembuh, kata firman, sudah sembuh, kata firman, sudah ditanggung Yesus, aku nggak nanggung. Terus ingat Yesus, ingat salib. Tiba-tiba hilang sakit. Walaupun itu ada yang lewat operasi, lewat perawatan, tapi kalau itu didasari dengan firman, karena dialah yang menanggung kelemahan kita, dan dialah yang menanggung penyakit kita. Ya betul kan Matius 8 ayat 17. Apa cuma omong kosong? Firman ini roh dan kehidupan. Dan dalam roh menguasai roh kita, hati kita, iman kita, kita jadi menang. Jadi menangnya gini. Oh, sakit ini tidak membahayakan aku. Sakit ini dalam tangan Tuhan. Sakit ini sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu disalib. Oke? Sakit ini sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi aku gak usah nanggung. Begitu kita mengerti, kemenangan itu mengalir. Tuhan itu mau kita sehat. Itu sebabnya dia mati di salib. Orang tua mana mau anaknya sakit terus? Orang tua pasti ingin anaknya sembuh. Apalagi Bapa Tuhan Yesus ingin sembuh. Oke? Ingin sembuh. Lalu kita jawab, wah iya saya juga mau sembuh. Itu sebabnya kita akan periksa dokter. Ke dokter itu juga untuk apa? Untuk membantu kesembuhan, bukan? Ya. Supaya tahu penyakitnya, supaya bisa didiagnosa, supaya bisa dikasih obat. Tujuannya juga sembuh. Semua kalau sembuhnya itu dari Tuhan, dan sudah menang, sudah disembuhkan. Lalu kenyataan begini, ini yang saya kumpulkan terus.
Saya doakan si A, si B kok nggak sembuh, malah tidur. Tidur terus. Ya. Tuhan jawab ini, kan kamu minta bebas dari penderitaan, bebas dari sakit penyakit. Ternyata dia bebas dari sakit penyakit. Ketika dia tutup mata, Yesus menjemput pulang ke rumah Bapa. Sakit apa sembuh? Sembuh pasti sudah. Karena di dalam Kristus tidak ada mati. Lalu tidak ada maut menurut ayat tadi. Jadi bagi orang di dalam Yesus tidak mati. Kalau keluar dari dunia, you tidur. Menurut Alkitab berkata, selidiki ayatnya, tidur di dalam Tuhan. Dibangunkan di sana. Hari ini kau bersama aku di mana? Di Petrus. Yang disalib itu sebelah Yesus. Hari ini di Petrus. Masalahnya orang nggak sembuh itu karena belum mengerti. Minta Roh Kudus memberi pengertian. Revelation, penyataan. Ini bertahun-tahun mempelajari firman, minta penyataan. Sebab orangnya ini sakit-sakitan. Orangnya ini lemah. Orangnya ini sudah mau mati berapa kali. Dari kecil lahir sudah swab. Tapi kepala satu diloloskan Tuhan, kepala dua diloloskan Tuhan ketemu suami, lebih gembira lagi. Kepala tiga jalan, kepala empat. Waktu kena demam berdarah kepala berapa ya? Kepala tiga, kepala empat sudah digigit nyamuk. Harusnya saya sudah keluar dari tubuh, tapi lolos ya. Kepala 5 lolos, kepala 6 lolos, kepala 7 masih bernafas. Suruh korban lagi diusir ya. Masalah kesembuhan. Supaya apa? Supaya tidak dimenangkan sendiri dan tidak disembuhkan sendiri, tapi semua mengalami kesembuhan. Ibu Foni itu masih di sini. Foni yang dari NTT, betul. Sudah kena serangan jantung. Tapi dia itu waktu dioperasi kaki, saya ingat, belum jantungnya, kakinya sakit. Dioperasi itu dia ucapkan firman terus. Ingat firmannya apa? Yesaya berapa? 41 ayat 10. Coba baca. Makanya lolos sampai hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Baca dulu, jangan cuma Ibu Foni. Dia mau operasi, dia ucapkan firman. Baca firman, hafalin firman, masukkan firman, masuk di hati, masuk di tubuh sebelum dokternya operasi. Kata Tuhan begini, ayo baca sama-sama ya, Bu Foni jadi berkat. Janganlah takut. Ayo siapa yang takut? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Victory. Hebat ayatnya ini. Tambahan catat. Sudah hafal Yesaya 110, tapi
aku sudah lolos, supaya terus lolos. Terserah Tuhan ya. Tapi los, aku menolong engkau supaya engkau bisa korban musibah. Kalau sudah tidur saya tidak korban lagi. Oke, Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Enak aja Vicky ngomong sendiri. Ayo semua ngomong, namanya disebut. Oke? Namanya disebut. Ayo, 1, 2, 3. Jangan takut karena aku menyertai. Katakan namanya. Sinta. Ngomong loh. Tuhan di sini ngomong. Jangan takut Sinta. Jangan takut. Ibu Naomi. Oke semua, ayo ngomong ya, sebut nama ya. Jangan takut, sebab aku menyertai. Jangan bilang, sebab aku ini Allahmu, namanya sebut. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong, sebut namanya. Ronald. Aku akan memegang engkau, Evi, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Rasanya gimana? Amin. Rasakan. Ini gak ngomong kosong. Tuhan ngomong gak pernah kosong. Dia menggenapi. Yesaya akan digenapi. Apalagi Tuhan. Jadi ini bawa pulang. Tidak hanya 1 hari ini, tapi setiap hari merasakan Tuhan bersama aku. Nanti ya kalau pas kena serangan virus, bakteri, cenut-cenut, atau kalau apa sih terus linung-linung, aduh, nggak bisa naik tangga gitu. Padahal rumahnya itu tangga, mau nggak mau harus naik turun, jangan aduh terus. Ya. Ayo, kelemahanku sudah ditanggung Tuhan. Penyakitku sudah ditanggung. Jangan bilang aku disakit-sakitan, banyak sakit, semakin tambah usia semakin sakit. No. Sehat-sehat. Bukan urusi dari di seluruh dunia cuma sini loh sehat. Oleh baca firman. Hati yang gembira adalah obat. Saronan mainnya. Tapi juga aduh terbang juga. Ya, jadi Tuhan itu sudah menang. Siapa yang bilang Tuhan kalah? Ayo, mau angkat tangan? Nggak ada kan? Percaya sungguh Tuhan menang. Kalau Tuhan menang, kita itu di dalam Tuhan dipegang menurut Yesaya 41 tadi. Aku meneguhkan, bahkan menolong engkau. Apalagi dengan tangan kananku, dia punya tangan kanan. Tangan kiri juga punya, tangan kanan juga punya. Tangan kanan membawa kemenangan. Ingat ya, dipegang tangan kanan Tuhan. Pas lagi takut. No, Tuhan pegang tanganku. Rasakan Tuhan itu ada. Ini yang ditujuannya Ecclesia Mission, supaya kita mengalami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan teori, Tuhan Yesus bukan dongeng, Tuhan Yesus bukan history, tapi dia ada dulu, sekarang, selamanya. Yesus ada. Firman-Nya hidup, firman-Nya ya dan amin, firman-Nya menggenapi. Kalau saudara sembuh itu kan apa? Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia tanggung penyakit saudara dan saya di salib. Baru tadi pagi saya cek. Ini good news. Ini apa itu? Baru penemuan. Tumor bisa disepiar dengan suara elektronik. Apa? Gelombang. Aduh, gelombang bisa menemukan. Apalagi kalau gelombang firman, gelombang Roh Kudus. Masalahnya kita nggak percaya. Cuma yang dirasain, yang kita lihat, yang kita
rasakan. Nah itu kata Tuhan, lawan dengan iman yang teguh. Nah kalau nggak dilawan ya kita katanya mau terbang sama Evi, sama Tuhan. jadi mesti kuatnya karena dipegang Tuhan. Dan kemenangannya ukurannya bukan kita benar atau salah, ukurannya Tuhan yang sudah menang, bukan kita. Kita ini dibenarkan Tuhan. Semua ada kelemahan, semua ada sakit di dunia ini. Lu ada bakteri virus untuk COVID-19 sudah disepir, Pak, masih ada? Masih ada sedikit. Tapi kita harus yakin kalau Tuhan masih mau pakai kita sehat. Sebab Tuhan mau sehat untuk dipakai Tuhan. Maka Paulus berkata, my grace is sufficient for you. Aku ini lemah Tuhan, but my grace is sufficient for you. Kata Paulus, aku lebih enak lo tinggal bersama Tuhan Yesus, enak. Di sana kan enggak susah-susah, sini masih susah-susah di bumi ini. Tapi karena lebih perlu, katanya, hidup adalah Kristus yang benar. Hidup adalah Kristus, mati itu untung. Sebab di dalam Yesus tidak mati. Untungnya apa? Hidup di paradise. Hidup di yang sebelahnya Yesus akan Firdaus. Memang ada lapisan. Katanya siapa? Ibu Chandra ya sudah dipelajari. Nanti kalau menghembuskan nafas terakhir kemana nafasnya? Wah itu ya ahli saya atau menurut firman. Ya puji Tuhan. Tapi yang jelas bagi kita yang sederhana, Tuhan sudah sediakan. Dan yang penting Tuhan siapkan. Adanya nanti kalau rumah kita di bumi ini sudah selesai dibongkar, ya sementara soalnya itu ini sementara. Nanti Tuhan sediakan tadi yang tidak bisa berubah, tadi yang berubah yang tidak bisa binasa, bukan berubah binasa. 1 Korintus 15 PR ulang dibaca lagi. Jadi kita mengerti hari ini. Kesimpulan, sudah menang atau masih kalah? Sudah menang. Iya. Kalau sudah menang, sudah sehat atau masih sakit? Sudah sehat. Sudah kuat atau masih lemah-lemah? Sudah. Hebat. Kepala berapa itu? Maka kemenangan sudah diberikan karena Yesus sudah menang. Jadi from victory to victory. Itu sebabnya Pak Sen dulu kenalnya Wiwi, masih namanya Wiwi supaya dipanggil Wiwi. Tapi lebih keren kalau Victoria. Jesus. Jadi Tuhan kasih revelation. Wiwi jangan kalah, ayo menang. Jadi aku kasih Victoria. Tapi itu terlalu besar namanya. Panggil aja Vicky. Tapi kenapa itu kecoba soal namanya itu dibungkus, disembunyikan di balik salib Yesus. Kalau tidak ada salib Yesus, tidak bisa jadi Vicky. Hidup lama jadi baru. Firman bulan Januari. Diperbarui terus dengan kekuatan baru dari surga, dari Yesus. Ya, semua ya. Pulang-pulang jangan lesu-lesu, pulang-pulang sehat. Amin. Itu juga kuat. Nanti kalau sakit-sakit gini-gini. Ya. Tuhan sudah mengandung kelemahan. Amin. Kalau ada yang karena Tuhan sudah menanggung penyakitku. Jangan kau join. Kau pikir dan join sudah disembuhkan oleh Yesus.
Tuhan ini batuk. Sudah. Nah, bilang sembuhkan, sembuh. Wih, batuk lagi. Ya bilang sudah sembuh. Setiap hari supaya dia ucapin firman, ya. Setiap kali batuk, ucapkan firman sampai batuknya hilang. Gitu juga kita. Kalau masih ada rasa-rasa yang gak enak, ucapkan firman. Nanti Tuhan juga tolong beri wisdom. Kalau kita ada tim medis atau yang kasih obat atau yang mau kasih, serahkan ke Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan menolong kita semua supaya semua pulih kembali, kuat kembali, sehat kembali. Puji Tuhan, sudah menang. Ayo jabat tangan.